Hari ini hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Kita lihat perkembangan berita yang disampaikan oleh Pak Menteri. Ya. Yang dilakukan penerapan aturan dari SDM dan Pertamina. Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma Rp15.000. Karena subsidi negara per tabung itu Rp36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 30 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan Rp25.000. Artinya kalau Rp25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri? Itulah lahirlah aturan ini untuk pengencer. Sementara kita waktu kemarin aturannya kita batasi belinya di pangkalan supaya tepat sasaran. Nah, sekarang kita rubah aturannya atas perintah Bapak Presiden. Saya baru ditelepon tadi pagi dan tadi malam kami diarahkan. Adalah pertama, memastikan LPG ini harus tepat sasaran dan subsidi harus tepat sasaran. Harganya harus terjangkau. Atas saran Bapak Presiden, yang pertama adalah semua supplier yang ada kita fungsikan mereka per hari ini mulai menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa? Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya itu betul-betul terkontrol. Supaya niat-niat dari oknum-oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi. Jadi mulai hari ini pengencer-pengencer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan. Nanti Pertamina dengan SDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun. Bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal agar mereka juga bisa menjadi UMKM. Atas kajian mendalam dari apa yang dilakukan penerapan aturan. Nah, ini ya atas kajian yang mendalam disampaikan oleh Pak Menteri pada hari ini. LPG, lihat subsidi. Nah, terkait gas LPG ini, Pak ya, di Kabupaten Sintang, daerah Kalimantan Barat, ya, hari ini harga LPG-nya di 19.500. Saya langsung tanya ke Kepala Dinas Perdagangan dan ada juga yang 20.000. Nah, itu masih sangat terjangkau lah. Dari antara 19.500 sampai 20.000. Nah, tapi untuk kami di Kecamatan Ketungau Tengah, hari ini, Pak, hari ini hari Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025 itu harganya 42.000. Ya, masyarakat tidak mengeluh dengan harga yang 42.000. Ini sudah berjalan cukup lama, bahkan sampai 45.000. Nah ya, satu gas LPG, bahkan ada yang 50.000 kan. Satu gas LPG kami di kecamatan. Nah, jadi oknum yang bermain ini ya, ini sebenarnya siapa? Begitu ya, sebenarnya siapa? Ini sudah sangat lama berjalan seperti ini. Kalau dia sub pangkalan juga tidak boleh menjual barang terlampau tinggi. Nah, paling misalnya kita kita potong ongkos biaya angkut. Nah, biaya angkut dari kabupaten itu, dari kabupaten hitung kendaraan mobil itu 1.000 per kilo. 1.000 per kilo berarti satu tabung ongkosnya
8.000 kalau dibawa dengan kendaraan mobil angkut. Nah, angkutan barang ya. Tapi kalau dibawa dengan angkutan sungai itu 4.000 atau 5.000. Itu sekitar 500 perak per kilogram. Nah ya. Nah, jadi kalau dibawa dengan angkutan sungai seperti sungai yang lagi naik, jadi motor Bandung muatan yang bisa muatan sampai puluhan ton ya, sampai ratusan ton juga bisa masuk. Nah, dengan ongkos 500 perak, misalnya ongkos angkat juga 500 perak, ongkos bawa 500 perak per kilo. Ya, berarti dia itu satu tabung 4.000, Pak. 4.000 ya. Dibawa dengan motor Bandung. Ya, hitung-hitung ongkos angkat, ongkos apa, hitung-hitunglah 1.000 kan. Dari motor Bandung. Ya. 1.000 berarti 5.000. 5.000 ditambah dengan belinya di kabupaten. Misalnya di kabupaten sekarang itu harganya 20.000. Berarti sampai di kecamatan ke Tungau Tengah itu modalnya sudah 25.000, Pak. 25.000. Nah, seharusnya harga jual di kecamatan itu masih bisa di bawah 30.000, Pak. Masih di bawah 30.000, masih bisa di bawah 30.000. Atau ya 27.000, 28.000 tidak masalah, masyarakat masih tersenyum, Pak. Membeli LPG bersubsidi ya di bawah 30.000 masih bisa tersenyum. Nah, dengan kebijakan yang Bapak Menteri ambil beberapa hari ini, mulai dari tanggal 1 Februari kemarin, kita melihat di dunia teknologi, di dunia online ini, Pak, yang terdampak paling banyak kita lihat di kota. Karena apa? Karena dia viral, Pak. Tapi bapak-bapak sendiri tidak tahu bagaimana nasib-nasib kami yang ada di perbatasan. Yang ada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Pak. Mulai dari akses internet ya, bahkan lelet, bahkan tidak bisa digunakan ya. Hanya kami yang bisa lancar itu yang menggunakan internet Starlink, Pak, yang langsung ke satelit. Nah, atau kami yang berada di kecamatan, itu pun kadang-kadang sinyalnya hilang, Pak. Jadi bapak-bapak, termasuk Bapak Presiden, Bapak Menteri, itu tidak bisa melihat penderitaan kami sebagai rakyat jelata di pelosok, di kampung. Yang bisa Bapak lihat hanya yang ada di lingkungan Bapak, yang ada di kota. Nah, ya. Jadi Bapak tidak bisa melihat ke kampung-kampung yang tidak bisa viral seperti di kota. Kalau di kota dia cepat viral, Pak. Sampai ke kampung-kampung pas kami buka handphone, lihat berita. Nah, dari itu bapak-bapak yang punya kebijakan, yang punya kekuasaan, ya, membuat aturan itu mikir dulu, Pak. Mikir dulu kita membuat aturan. Jangan sampai aturan-aturan ini berdampak kepada masyarakat luas. Masyarakat luas. Ini negara, Pak. Negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan negara satu lingkup satu pulau. Ya. Kami di sini tidak semua masyarakat itu bisa berkuar-kuar, Pak, di online. Banyak juga yang tidak mengerti bagaimana cara konten, bagaimana cara bicara. Nah, itu, Pak. Nah, jadi seharusnya kebijakan yang Bapak ambil ini memang bagus, baik untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, memang bisa dijempol. Tapi kebijakan yang Bapak ambil seharusnya tidak menutup atau tidak mengizinkan pengecer-pengecer menjual LPG. Seharusnya tidak begitu, Pak.
Seharusnya bagi pengecer-pengecer yang mau jual LPG silahkan saja, ya, jual silahkan saja. Tapi itu dikontrol dengan berjalannya waktu, dengan proses penertiban harga. Nah, kalau kita bicara tidak tepat sasaran LPG ini, Pak, ini sudah bertahun-tahun. Bapak Presiden Jokowi itu 2 periode, Pak. 2 periode. Ini sudah berjalan selama beliau. Nah, selama beliau sudah berjalan maksudnya ketidak tepat sasarannya. Nah, ini diganti juga dengan sekarang Bapak Presiden Prabowo, kan belum lama ini. Nah, ini juga sama. Karena dia itu dari dulunya memang tidak tepat sasarannya, memang sudah berjalan dari dulu, Pak. Kalau harga LPG di tingkat pengecer ini semau-maunya, ya, karena apa? Karena memang modal mereka itu mahal, Pak. Mereka itu ngambil, ya, di pangkalan-pangkalan, ya, itu juga dibatasi pangkalan, oknum-oknum yang ada di pangkalan, Pak. Cerita mereka yang pengecer ini, ya. Nah, mana yang lebih apa itu lebih banyak ngambil. Nah, harga yang sudah disepakati dengan harga mereka itulah yang diberi lebih banyak, Pak. Nah, bahkan masyarakat yang mau ngambil 3-4 tabung itu tidak diberi, Pak. Nah, ini yang harus diperbaiki. Nah, terkait perizinan, Pak, bukan kami masyarakat yang tidak mau membuat perizinan. Perizinan ini berputar belit, Pak. Berputar belit. Ya. Ada rekomendasi dari desa, harus ada, dibuat, selesai. Harus ada rekomendasi dari camat, dibuat, selesai. Ya, harus ada keterangan surat izin berusaha, memang sudah ada. Tapi mau buat izin, mau minta izin ke pihak terkait, Pak, bertahun-tahun sampai hari ini kita sudah mengajukan dari tahun 2021, Pak. Ini tahun 2025. Belum selesai, Pak, sampai hari ini. Tapi kita tidak pernah yang namanya menjual LPG, apalagi dengan cara bodong, dengan cara ilegal, itu tidak pernah, Pak. Kita selalu monitor, selalu memantau, ya, terkait gas bersubsidi ini. Nah, jadi kalau Bapak ngomong tadi, ya, ngambil kebijakan itu kan supaya harganya tertib dan tepat sasaran, itu bagus, Pak. Ya, kebijakan itu bagus. Yang dikritik ini, ya, Bapak yang melarang pengecer menjual LPG, seolah-olahnya pengecer yang menaikkan harga. Tapi kalau di daerah kami sangat tahu, Pak, pengecer itu paling dia ambil untung, ya, 2.000, 3.000 per tabung, Pak. Mereka sudah mahal kok ngambilnya dari kabupaten, kan. Nah, ada satu pengecer, ya, kawan, ya, Pak, dia hanya ngambil ongkos bawa. Dia pakai mobil sendiri, hanya ngambil ongkos bawa. Sekali ambil 80 tabung, di bawah 100 tabung. Harganya berapa, Pak? Waktu itu diambil 37.000. 37, Pak. Nah, jadi modalnya yang 37. Nah, dia punya warung kecil, gitu. Nah, jadi sedangkan ongkos bawanya 8.000. Dia hanya ambil ongkos bawa, Pak. Makanya dia bisa jual 45.000. Dia tidak ambil untung, hanya ambil jasa ongkos bawa. Bawa barang lain juga seperti itu, Pak, 1.000 per kilo. Kalau bawa LPG 1 tabung itu 8 kilo. 8 kilo wajar 8.000, kan, gitu. Nah, sedangkan modal dia beli 37 di kabupaten, Pak, waktu itu. Makanya jual di kecamatan sampai 45.000. Nah, ini sebenarnya yang sangat membantu masyarakat siapa? Yang sangat membantu masyarakat, Pak,
orang-orang angkot ini. Orang-orang angkot. Nah coba Pak, kalau masyarakat ngambil ke kabupaten dengan biaya sendiri, PP Pak, PP mau habis 400.000 Pak, pulang pergi. Apakah ngambil satu LPG buang dana 400.000? Kan tidak mungkin Pak. Nah dari itu orang-orang angkot ini ya, orang-orang angkot ini sangat membantu masyarakat banyak Pak. Nah orang-orang yang pengecer ini sangat membantu masyarakat banyak. Dari itu mikirlah kalau membuat kebijakan. Ini bukan salah di tingkat pengecer. Ya, disitulah harus ditata. Kami paham apa yang Bapak Menteri sampaikan terkait ya, dari Pertamina ke agen, dari agen ke pangkalan, dari pangkalan ke pengecer, atau dari pangkalan ke sub pengecer. Nanti misalnya dirubah seperti ini, dari pangkalan ke sub pengecer, itu masih bisa main Pak. Ya, masih bisa celah untuk oknum-oknum ini tadi, oknum-oknum yang di ujung di antara itu tadi untuk bermain harga. Nah ini yang harus dikontrol dan harus dijaga. Ya kalau pendapat saya Pak, saya memberikan pendapat saya. Kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita punya TNI, kita punya Polri. Ya TNI dan Polri juga harus kita libatkan Pak, untuk menjaga gas bersubsidi ini. Ya. Karena ini untuk rakyat Pak. Untuk rakyat, dituliskan untuk rakyat miskin. Ya, di situ jelas Pak. Tapi faktanya bukan rakyat miskin yang menikmati LPG ini Pak. Misalnya seperti saya ini pangkalan, atau saya sub pangkalan, atau saya agen Pak. Saya berkuasa, saya punya duit, saya punya modal. Ya. Nah, saya ambil gas bersubsidi dengan sekian jatah saya. Misalnya saya pangkalan dengan 200 tabung jatah saya, misalnya per minggu. Ya. Datang gas 200 tabung. Itu dipakai saya Pak untuk di dapur saya Pak. Sisanya dari dapur saya ya untuk anak-anak buah saya yang bekerja Pak dulu. Saya opor-opor ke anak buah saya yang utang-utang gitu Pak. Ya, sisa daripada itu barulah saya berikan kepada masyarakat kalau masyarakat mencarinya Pak. Kadang-kadang kalau masyarakat mencarinya, stoknya sudah kurang, saya bilang kosong Pak. Saya punya kuasa, saya punya modal, saya punya duit. Makanya saya bilang seperti ini Pak. Orang yang sudah punya modal, orang yang kaya, karena dia berkecimpung di barang subsidi ini, tidak benar-benar bekerja untuk masyarakat dan mendukung pemerintah dan menjaga nama baik pemerintah. Hanya memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri. Ya, ini yang kerap terjadi selama ini Pak. Nah ini yang kerap terjadi selama ini. Kita ini monitor, kita ini juga berpikir pakai otak Pak. Ya karena otak kita ini tidak ada isinya yang untuk tipu menipu kepada masyarakat. Nah, kita ini keterbukaan. Masyarakat itu maklum Pak kalau kita terbuka. Nah ini ongkos sekian, ini sekian, ini sekian, harga sekian, itu maklum Pak. Tapi kalau dengan cara-cara yang seperti ini tadi Pak, seperti ini tadi, ini kesannya monopoli Pak. Punya uang, punya modal yang besar, bisa nyetok, bisa ngambil main ratusan, bahkan ada yang sampai ribuan tabung Pak ngambil. Ya, nah jadi ini yang harus ditertibkan yang seperti ini. Ini yang harus dikontrol seperti ini. Makanya saya bilang harus melibatkan TNI dan Polri untuk mengontrol ya masalah ini. Karena masyarakat tidak semua mereka itu mau mengkritik. Tapi kasihan masyarakat yang
tidak mampu membeli barang mahal, padahal pemerintah sudah cukup baik memberikan subsidi sekian puluh ribu per tabung. Nah, jadi saya rasa cukup ini, Pak. Nah, saya sangat bersyukur dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Tapi bukan untuk mentiadakan pengecer-pengecer. Makin banyak pengecer, Pak. Makin banyak pengecer, makin bagus, Pak. Jadi bisa menciptakan persaingan di masyarakat. Begitu ya. Bisa menciptakan persaingan. Makin banyak pengecer, makin bagus. Makin banyak pangkalan, makin bagus. Tapi harus tertib, Pak. Jangan semau-maunya bawa LPG di pemukiman, ya, di rokok yang komplek orang ramai. Itu sangat-sangat berbahaya, Pak. Barang-barang ini tidak boleh sebenarnya dijual dengan jumlah yang banyak, ya, di tempat-tempat pemukiman, karena barang ini sangat berbahaya, takut dengan api. Nah, jadi ini yang harus dipikirkan. Begitu juga yang mau membuka pangkalan. Membuka pangkalan itu harus lokasi sendiri, harus tanah sendiri, harus tempat yang sekian meter kiri kanan, jauh dari tetangga. Karena barang ini bising dan berisik, Pak. Saya jujur, misalnya ada yang buka dekat saya, ya, LPG ini saya tidak bakalan terima. Masyarakat di lingkungan tidak bakalan terima karena itu bising dan berisik. Nah, jadi pangkalan ini harus tempat yang strategis. Tidak boleh main sewa-sewa. Harus boleh buka pangkalan, tunjukkan tempat sendiri. Harus jelas. Kalau pengecer-pengecer itu tidak masalah, Pak. Di gang-gang kecil, di tempat pemukiman padat, itu tidak masalah. Karena pengecer-pengecer itu paling bawa 15 tabung, paling 20 tabung. Ya, hanya untuk pelengkap, Pak. Mereka bukan bisnis sebenarnya, pengecer-pengecer ini. Bukan bisnis sebenarnya, bukan hanya LPG yang mereka jual di situ. Mereka menjual 9 bahan pokok, kelengkapan, ya, di situ. Bukan hanya menjual LPG. LPG itu paling mereka ngambil untung 2.000 perak per tabung. Tapi barang-barang lain yang mereka jual itu banyak. Orang itu tidak hanya ngambil LPG tempat mereka. Kadang ngambil kopi, kadang ngambil gula, kadang ngambil beras. Akan begitu, Pak. Nah, jadi makanya saya sangat tidak setuju, kami ini sangat tidak setuju kalau pengecer ini ditutup, dilarang. Pengecer tidak boleh dilarang karena mereka lah yang sangat-sangat membantu masyarakat. Mereka bukan bisnis di satu LPG saja, Pak. Tidak seperti pangkalan dan agen dan Pertamina, Pak. LPG semua. Tapi kalau pengecer mereka UMKM, Pak. Mereka itu untuk pelengkap, untuk mengisi. Misalnya barang-barang mereka itu ratusan juta yang ada di tempat LPG, paling ada 20 buah, Pak, di situ. Untuk pelengkap. 20 buah kalau dikalikan hitung-hitung 2.000 lah. Satu tabung. Ya baru nggak 40.000, Pak, 20 buah tuh untungnya. Sementara barang-barang yang lain kan lebih daripada LPG itu, Pak. Nah, jadi pengecer-pengecer tidak salah. Nah, yang bermain selama ini, nah itu, Pak, oknum-oknum yang berkecimpung yang masuk ke situ, ya, yang menyebabkan LPG ini melambung tinggi dan mahal karena modalnya mahal. Saya rasa cukup ini, tolong dipermudah. Kami yang mau membuat perizinan ini dipermudah. Jangan sampai menyebabkan masyarakat antri, apalagi sampai bawa KTP perorangan, Pak. Ya, seperti ngemis-ngemis aja bawa EKTP. KTP itu adalah privasi identitas, Pak. Ya, tidak boleh juga, pemerintah juga tidak boleh sembarangan, ya, meminta identitas seseorang. Ya. Saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Terima kasih Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, salam Dayak Ganteng.